Pantai utara Laut Jawa menyimpan potensi yang luar biasa. Bukan tanpa alasan, daerah ini menyandang predikat sebagai pemasok stok pangan nasional untuk produk lautan dan perikanan. Letaknya yang dikelilingi Laut Jawa dan Samudra Hindia, tentu saja perairan ini dianugerahi beragam jenis ikan. Selain ikan konsumsi, laut ini juga memiliki potensi sebagai daerah penghasil ikan hias. Namun sayangnya, anggapan tentang alam yang kaya itu justru sempat menyesatkan. Ikan berlimpah memicu perburuan yang tidak bertanggung jawab. Sumber daya ikan di perairan Laut Jawa Timur pun terkuras. Penangkapan liar dan masif, juga penggunaan racun dan bom ikan sangat merusak lingkungan. Dari tahun 70-an, sekitar tahun 70 atau tahun 75, aktif potasium masuk ke tempat kita sehingga dari tahun itu nelayan menggunakan potasium dan bom untuk melakukan penangkapan. Sehingga selama 3 generasi, Selat Bali ini sudah dirusak oleh beberapa generasi di atas kita, bahkan generasi kita juga sudah ikut merusak Selat Bali ini sehingga terjadilah kerusakan yang sangat parah. Alam di bawah laut pun rusak. Perilaku tidak bertanggung jawab menghancurkan ekosistem. Akibatnya, terumbu karang yang rusak membuat ikan-ikan tidak bisa berkembang biak. Populasi ikan pun semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah pun akhirnya turun tangan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan berbagai upaya pelestarian untuk mengembalikan keberlangsungan hidup ekosistem di bawah laut. Ada inisiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mereka mempunyai program penebaran ikan dan pembangunan rumah ikan. Nah, inilah dari inisiasi ini, kita ikuti inisiasi ini dan kita mediasi. Akhirnya kita juga mendapatkan memberikan program terhadap rumah ikan itu, kalau kita total sekitar 2.600 rumah ikan. Pembuatan rumah ikan atau fish apartment adalah salah satu cara untuk menghidupkan alam bawah laut yang tandus dan berpasir di sekitar Laut Jawa. Dengan begitu, benih-benih ikan dapat memperoleh makanan dengan mudah, berkembang biak, juga bisa menjadi tempat untuk berlindung, sehingga jumlah ikan pun bertambah. Meskipun berhasil, cara ini belum bisa mengembalikan populasi ikan secara maksimal. Harus ada upaya lain untuk mempercepat pemulihan kondisi laut di sini, yaitu peningkatan populasi ikan dengan cara penebaran benih-benih ikan. Akhirnya kita mencoba untuk mendekatkan ikan ini, kita tenggelamkan, didekatkan di rumah ikan. Jadi kita menenggelamkan ikan ini dengan cara menyelam untuk mendekatkan benih ikan di rumah ikan sedalam 10-15 meter. Inilah yang dinamakan underwater restocking, dan ini satu-satunya di Indonesia. Teknik penebarannya pun tidak sembarangan. Penebaran ini harus dilakukan di dasar laut, langsung di dekat rumah ikan yang sudah ditenggelamkan selama 3 bulan dan sudah ditumbuhi lumut dan tritip. Inilah yang nantinya akan menjadi sumber makanan ikan-ikan. Metode ini memang membutuhkan ekstra tenaga dan usaha, karena benih-benih ikan ini harus dibawa ke dasar laut menggunakan kantung plastik. Setelah berada di dekat rumah ikan, barulah benih-benih ini ditebar. Hal ini dilakukan untuk mengamankan benih ikan dari predator-predator alaminya. Kami tim dari Dinas Provinsi, kami mencoba metode underwater restocking ini. Ilmu itu kami dapat dari percobaan waktu kami studi banding keluar, terus kami terapkan di sini. Alhasil sebelum ditebar ke dalam itu harus dipuasakan dulu sebelumnya, agar pada saat ditebar di bawah nanti benih itu langsung memakan lumut atau tritip yang ada di rumah ikan. Dengan melibatkan nelayan setempat dalam program ini,
Diharapkan upaya penebaran benih ikan atau underwater restocking ini dapat tercapai, sehingga memulihkan kondisi alam yang sempat menurun. Sejak adanya program pemulihan sumber daya ikan dengan metode underwater restocking dan rumah ikan ini, para nelayan memang sudah bisa merasakan dampak positifnya, yaitu meningkatnya tangkapan ikan oleh nelayan sekitar 100.000 ton setiap tahunnya. Membaiknya ekosistem di dalam air setelah dilakukan pemulihan mata rantai makanan akan membuat ikan-ikan kecil mengundang lebih banyak ikan yang lebih besar, sehingga stok ikan tangkapan akan terus melimpah. Para nelayan kini tidak perlu pergi jauh untuk menangkap ikan. Kita lihat kita melakukan wawancara dengan para nelayan, mereka menyampaikan ada benih-benih ikan yang dulunya hilang, sekarang muncul kembali, seperti kerapu, ada benih-benih ikan yang muncul kembali di dalam kurun waktu setelah kita lakukan underwater restocking. Dan yang lebih nyata lagi adalah kenaikan tangkapan oleh para nelayan, yang tadinya saya sampaikan pada 2009 sampai 2012 ada penurunan dari 500.000 ton menjadi 370. Setelah itu ada program ini ada kenaikan 100.000 ton. Sumber daya alam yang pulih dari kerusakan memberikan secercah cahaya bagi para nelayan. Ikan kembali berlimpah, nelayan pun kembali punya harapan. Geliat perekonomian pasti akan ikut meningkat. Apalagi, program pembangunan rumah ikan dan underwater restocking ini secara tidak langsung juga membangkitkan peluang ekonomi baru. Alam bawah laut yang kembali indah kini menjadi daya tarik wisata. Siapa sangka, perairan yang tadinya gersang sekarang mempunyai potensi sebagai destinasi wisata baru, yaitu wisata selam sambil terlibat dalam melakukan konservasi lingkungan. Harapan ke depan, satu harapan ke depan, kalau kita berbicara ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Tapi kalau berbicara potensi ikan di Indonesia adalah di Jawa Timur.